Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Selasa sore 2 Rajab tahun 545 Hijriah di Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah memberikan ceramah sebagai berikut. Dunia ini ibarat pasar. Sebentar lagi tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, yakni ketika malam tiba dan para penduduk pulang ke rumah masing-masing. Berusahalah kamu, sesungguhnya kamu tidak berjual beli di pasar ini kecuali untuk bekalmu kelak di akhirat. Perbekalan sesungguhnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beramal untuknya. Itulah perbekalan yang dibawa kelak. Tetapi sungguh kamu tidak punya sedikit darinya. Wahai gulam, jadilah orang yang berakal. Janganlah kamu tergesa-gesa. Sesungguhnya bagianmu tidak akan kamu dapatkan dengan tergesa-gesa. Sesungguhnya waktu maghrib tidak akan datang bersamaan dengan waktu subuh. Hendaklah kamu bersabar dan berusaha hingga waktu senja, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadilah orang yang berakal. Beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya. Janganlah kamu menganiaya sesama hamba dan meminta hakmu yang tidak ada pada mereka. Semua kejadian telah tertulis. Ketika itu kamu akan melihat bahwa pemberian itu tidak akan diulurkan meski sebutir sebelum waktunya. Bahkan mereka tidak akan memberimu sebutir atau sebiji, setetes atau selautan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dan ilhamnya kepada hati manusia. Jadilah kamu orang yang berakal. Tetaplah berada di tempatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki itu telah dibagi di sisinya dan dengan kekuasaannya. Celaka kamu, dengan wajah seperti apa kelak kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dunia kamu selalu menentangnya, berpaling darinya dan menghadap kepada makhluknya, menyekutukannya dan mengadukan keperluan-keperluanmu kepada mereka. Bahkan kamu menyandarkan semua cita-citamu kepada mereka. Berhajat kepada makhluk adalah suatu siksa, karena peminta itu sangat banyak. Sebenarnya mereka tidak keluar untuk meminta kecuali karena dosa mereka. Sedikit sekali di antara mereka yang meminta, itu pun karena terpaksa. Jika kamu meminta dan kamu tidak mau memberi, maka kamu tidak akan diberi karena kamu tidak mau memberi. Wahai gulam, menurutku dalam situasi lemah sekalipun, lebih baik kamu tidak meminta sesuatu kepada seseorang. Jangan ada milikmu yang tidak kamu ketahui dan tidak kamu beritahukan, atau tidak kamu lihat dan tidak kamu perhatikan. Jika kamu mampu memberi dan tidak mau meminta imbalan, lakukanlah. Atau jika kamu mampu melayani tanpa meminta dilayani orang lain, maka lakukan pula. Para wali itu beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersamanya, maka dia perlihatkan kepada mereka keajaiban-keajaibannya di dunia maupun di akhirat. Dia memperlihatkan kepada mereka kelembutan dan pertolongannya kepada mereka. Wahai gulam, jika kamu belum Islam, berarti kamu belum beriman. Dan jika kamu belum beriman, berarti kamu belum yakin. Apabila kamu belum yakin, berarti kamu belum ma'rifat dan mengetahuinya. Ini adalah tingkatan-tingkatannya. Jika Islam kamu benar, berarti kamu menyerahkan diri dengan benar. Jadilah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dengan senantiasa menjaga batas-batas agama. Berserahlah kepadanya, baik yang menyangkut hak kamu maupun hak selain kamu. Bersabarlah bersamanya maupun bersama makhluknya. Janganlah kamu menganiaya dirimu maupun selain kamu. Sesungguhnya penganiayaan itu merupakan kegelapan di dunia dan akhirat. Kezaliman itu menggelapkan hati, menghitamkan wajah,
dan catatan amal. Janganlah kamu berbuat zalim atau menolong orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, pada hari kiamat seorang juru panggil akan memanggil, di manakah orang-orang yang berbuat aniaya? Di manakah orang-orang yang menolong yang berbuat aniaya? Di manakah orang-orang yang melihat pena mereka? Di manakah orang yang mengencerkan tinta mereka? Kumpulkan mereka dan letakkan mereka ke dalam peti dari api neraka. Larilah dari makhluk, berusahalah agar kamu tidak menjadi orang yang teraniaya atau menjadi orang yang menganiaya. Bila kamu terpaksa, jadilah orang yang teraniaya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang menganiaya, dan jadilah orang yang dipaksa. Jangan menjadi orang yang memaksa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bagi orang-orang yang dianiaya, apalagi jika mereka tidak mempunyai pembela dari makhluk. Hal itu juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang dianiaya, sedangkan ia tidak menemukan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia berfirman, aku pasti akan menolongmu walau setelah ini. Bersabar adalah sebab untuk mendapatkan pertolongan, kemuliaan, dan kejayaan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar senantiasa sabar bersamamu. Kami memohon ketakwaan, kecukupan, dan kelapangan dari segala sesuatu, dan sibuk denganmu. Bukakanlah tabir yang menghalangi antara kami dengan Engkau. Buanglah penghalang antara kamu dengan Dia. Sesungguhnya berdirimu bersama mereka adalah suatu kebodohan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang munafik, sampai kapan kamu pamer dan munafik? Kamu memperoleh apa dari orang yang kamu pameri? Celaka kamu, apakah kamu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu tidak percaya akan berjumpa dengannya? Rupanya kamu beramal untuknya, tetapi batinmu untuk selain Dia. Sungguh kamu telah menipu Dia, seakan-akan kamu tidak peduli akan pengetahuannya terhadapmu. Kembalilah dan benahilah keadaanmu, perbaikilah niatmu. Berusahalah kamu tidak makan sesuap nasi, melangkah sejengkal, atau melakukan amal apapun kecuali dengan niat yang baik. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah demikian, maka setiap amal yang kamu lakukan adalah untuknya, bukan untuk selain Dia. Sifat pura-pura akan hilang darimu, dan niat yang baik itu akan menjadi watak seorang hamba manakala penghambaannya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak perlu berpura-pura dalam sesuatu karena Dia telah menolongnya. Jika Dia telah menolongnya, maka ia menjadi kaya dan terhalang dari makhluk sehingga ia tidak memerlukan mereka. Keletihan itu terasa selagi kamu menghendaki, menuju, dan berjalan. Jika kamu telah menyelesaikan perjalanan dan sampai di rumah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah keletihan itu. Kedamaian akan datang di hatimu. Kemudian kedamaian itu semakin bertambah sehingga kamu mengambil tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya kamu kecil, kemudian kamu menjadi besar. Jika kamu besar, maka hati akan penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jalan selain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tinggal di tempatmu. Apabila kamu ingin sampai pada tingkatan ini, hendaklah kamu senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Bahkan berserah diri kepada Allah dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, mulia atau hina. Bahkan ketika benda-benda telah datang dan melimpah dalam urusan dunia maupun akhirat, kamu beramal untuk Allah dan kamu tidak meminta pahala sedikit pun. Kamu beramal tetapi tujuanmu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengannya. Upah yang sebenarnya adalah ridho Allah kepadamu dan kedekatanmu dengan Allah di dunia maupun di akhirat.
Di dunia bagi jasadmu dan di akhirat bagi hatimu. Beramallah, jangan pamer. Jangan beramal karena benda atau sesuatu yang lain. Jangan kamu memandang amalmu. Meskipun kamu beramal dengan anggota badanmu, hendaknya hatimu senantiasa bersama zat yang karenanya kamu beramal. Jika keadaanmu demikian, maka hati akan memiliki mata untuk memandang. Maka yang gaib akan selalu hadir dalam menyertaimu. Jika seseorang itu layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersama Allah dalam setiap keadaan. Allah akan mengganti dan memindahkannya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, sehingga ia sepenuhnya menjadi beriman, yakin dan ma'rifat, bahkan dekat dan menyaksikan, sehingga ia menjadi siang tanpa malam, cahaya tanpa kegelapan, bersih tanpa kotor, hati tanpa nafsu, dan nurani tanpa hati, panah tanpa wujud, dan gaib tanpa hadir. Allah gaib dari mereka dan darinya. Asas dari semua ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkahlah untuk meninggalkan makhluk karena mereka tidak dapat memberikan manfaat atau bahaya. Sesungguhnya aku telah membuktikannya. Pergilah meninggalkan nafsumu, janganlah kamu ikuti keinginan dan kebiasaannya demi mencari ridho Tuhanmu Azza wa Jalla. Makhluk dan nafsu ibarat dua lautan, dua api, dan dua jurang yang menghancurkan. Obat dan penyakit semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seseorang yang memiliki kecuali Dia. Bila kamu bersabar menyendiri, akan datang kepadamu Zat yang Maha Esa. Jika kamu bersabar terhadap kefakiran, maka akan datang kepadamu kekayaan. Tinggalkanlah dunia dan carilah akhirat. Kemudian carilah kedekatan dengan Tuhan. Tinggalkan makhluk, lalu kembalilah kepada Khalik. Celaka kamu, makhluk dan Khalik tidak bisa berkumpul. Demikian pula dunia dan akhirat tidak mungkin bisa bertemu dalam satu hati. Pasti hanya salah satu dari keduanya yang ada di dalam hati, yakni makhluk atau Khalik saja, akhirat atau dunia saja. Bisa saja makhluk yang ada dalam lahiriahmu dan Khalik yang ada di dalam batinmu. Dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu. Keduanya tidak mungkin berkumpul dalam hati. Renungkanlah dirimu dan pilihkanlah untuknya. Jika kamu menginginkan dunia, kamu harus rela akhirat keluar dari hatimu. Dan jika kamu menginginkan akhirat, keluarkanlah dunia dari hatimu. Dan jika kamu menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu harus mengeluarkan dunia, akhirat, dan segala sesuatu selain Dia dari hatimu. Sesungguhnya selagi di hatimu masih ada sebutir zarah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu tidak akan pernah melihat bahwa Dia dekat denganmu, dan belum terbukti cintamu kepadanya selagi di hatimu masih ada sebutir zarah dari akhirat. Maka kamu tidak akan melihat dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang berakal. Kamu tidak akan bisa datang ke pintunya kecuali dengan langkah-langkah kesungguhan. Celaka kamu, kamu bisa tertutup oleh makhluk, bukan oleh Khalik. Kamu telah ditutupi. Mengapa kemudian kamu justru membukakannya kepada manusia dan kamu mengambil uang dari sakumu untuk rumahmu? Wahai orang yang meninggalkan cermin untuk dipecahkan. Makanmu di botol sekalipun kelak akan diceritakan dengan jelas kepadamu. Wahai orang yang memakan racun, sebentar lagi akan nyata pengaruh racun itu di badanmu. Makanan haram adalah racun bagi jasad agamamu. Tidak mensyukuri nikmat juga merupakan racun bagi agamamu. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksamu dengan kefakiran, meminta-minta kepada makhluk, dan hilangnya rasa belas kasihan kepadamu dari hati mereka. Dan kamu wahai orang yang tidak mengamalkan ilmu, sebentar lagi ilmumu akan terlupakan dari hatimu dan hilang pula keberkahannya. Wahai orang-orang yang bodoh, kalau kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan mengenali pula siksa-siksanya. Perbaikilah adab bersamanya dan bersama makhluknya. Kurangilah bicara sia-sia. Sebagian orang soleh berkata,
Aku melihat seseorang pemuda meminta-minta, maka aku berkata kepadanya, kalau saja kamu bekerja, itu akan lebih baik bagimu. Maka aku disiksa berupa terhalangnya diriku dari ibadah malam selama 6 bulan. Wahai gulam, hendaklah kamu sibuk dengan sesuatu yang berguna bagimu dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Keluarkanlah nafsumu dari hatimu, sungguh kebaikan akan datang kepadamu. Sesungguhnya nafsu itu adalah kotoran yang mengeruhkan. Setelah ia keluar, tentu akan datang kebersihan tanpa kotoran lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Wahai gulam, wahai orang-orang yang mukallaf, dengarkanlah. Wahai orang-orang baligh, wahai orang-orang berakal, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Tinggalkan nafsumu yang tidak dia sukai, maka kamu akan diberi sesuatu yang kamu sukai. Sesungguhnya jalan itu luas. Bagaimana dengan kamu? Wahai saudara-saudaraku, bangunlah, beramallah, dan jangan kamu lalai selagi kendalinya di tanganmu. Mintalah pertolongan kepada Allah untuk memperbaiki dirimu. Kendalikan nafsumu, jika tidak ia akan menguasaimu. Ia selalu memerintahkan kejahatan di dunia dan meremehkan akhirat. Larilah dari orang yang melalaikanmu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti larimu dari binatang buas. Bekerjalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang yang bekerja pada Allah akan selalu beruntung. Barang siapa mencintai Allah, Allah akan mencintai orang itu. Barang siapa mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya. Barang siapa berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalnya pada sisinya. Dengarlah aku, terimalah ucapanku. Tidak ada di muka bumi orang yang berceramah kepada manusia seperti ia mengharapkan sesuatu untuk dirinya. Aku menginginkan kemanfaatan untuk manusia, bukan untukku. Jika aku mencari akhirat, aku mencarinya juga untuk mereka. Tidak ada yang aku kehendaki dari setiap kata yang aku ucapkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa peduliku dengan dunia, akhirat, dan seisinya? Dia maha mengetahui kebenaranku. Dia maha mengetahui segala sesuatu yang tidak tampak. Kemarilah kepadaku. Aku adalah pembawa cerita. Aku mempunyai kampung kecil dan gudang pemisalan. Keakuan apa itu? Keakuan kosong. Berapa kali kamu mengatakan aku, padahal siapakah kamu itu? Celaka kamu melihat selain Allah. Kamu juga mengatakan aku cinta kepada Allah. Kamu menyebut dirimu rela, padahal sebenarnya tidak rela. Bahkan membantah. Kamu mengatakan nafsumu sabar, padahal selalu mengajakmu kufur. Semuanya akan terbukti setelah kamu mati karena penyakit badanmu terlalu parah, sehingga kamu tidak merasakan sakit. Keadaanmu menjadi kosong, hatimu kosong dari dunia, akhirat, dan segala isinya. Wujudmu adalah ketika melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sesungguhnya Dia akan mewujudkanmu. Perbuatan Allah akan membuat dirimu diam atau bergerak, dan kamu senantiasa bersama Allah. Kamu tidak akan tinggal di makom apapun sehingga kamu sampai di makom ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut bentuk hamba, tetapi yang dituntut adalah maknanya, yakni ketauhidan dan keikhlasan, serta hilangnya cinta dunia dan akhirat dari hatinya, bahkan segala sesuatu jauh darinya. Manakala keadaannya telah demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, mendekatkannya, dan mengangkatnya di atas lainnya. Wahai Zat yang Maha Esa, murnikanlah ketauhidanku untukmu. Selamatkanlah kami dari makhluk. Murnikanlah kami untukmu. Benarkanlah pengakuan kami dengan bukti kemurahan-Mu dan rahmat-Mu. Perbaikilah hati kami. Mudahkanlah urusan kami.
dan jadikan kesukaan kami dengan Engkau, kegelisahan kami dengan selain Engkau, kegelisahan kami dengan selain Engkau. Jadikanlah cita-cita kami hanya satu, yaitu Engkau, dan berdekatan dengan Engkau ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.